Baik, saya Cantika Laini Sabila akan menjelaskan bagian tugas saya. Yang pertama ada, saya mengerjakan 3 prefab utama dalam game Jellyfish Catcher, kemudian ada transformasi manual pada tiap prefab, dan prefab yang spawn dengan kontrol pengguna. Nah, kita mulai saja dari prefab yang pertama, ada player. Di sini player atau SpongeBob memiliki komponen, ada transform, sprite renderer, animator untuk animasi player, kemudian ada git body, dan ada kapsul collider, dan juga ada script yang mengatur logika dari player. Terdapat 2 transformasi manual. Kita coba ke fix update di sini. Nah, di sini kita lihat ada fungsi fix update. Di sini, saya menghitung posisi X baru berdasarkan input keyboard, lalu langsung mengubah transform.position dengan assignment. Ini adalah manual translation karena kita sendiri yang menghitung dan mengubah posisi. Nah, kita ke fungsi start. Kalau kita lihat di fungsi start, di sini ada nih, ada scale pair di mana dipaksa untuk player itu dipaksa selalu positif menggunakan math absolute, lalu langsung assign ke transform.localScale yang mencegah agar player tidak terbalik. Nah, selanjutnya kita ke prefab berikutnya, ada Jellyfish. Ada prefab Jellyfish yang memiliki script Jellyfish AI. Nah, Jellyfish ini memiliki komponen, ada sprite renderer, animator, git body, kemudian ada circle collider, dan juga ada script Jellyfish AI. Nah, kita ke script Jellyfish AI. Nah, di sini, di fungsi update itu terdapat 3 transformasi yang berjalan setiap frame. Pertama, ada translasi vertikal. Ini translasi untuk jatuh ke bawah, untuk agar jellyfish bisa jatuh ke bawah. Kedua, ada translasi horizontal untuk jellyfish agar bisa drift kiri dan kanan menggunakan fungsi sin. Kemudian yang ketiga, ada rotasi. Nah, di rotasi ini jellyfish akan bergoyang. Kemudian kita ke fungsi get count. Nah, di sini saat jellyfish tertangkap ada 2 transformasi tambahan. Yang pertama itu ada transform position sama dengan net transform position. Ini membuat jellyfish itu snap posisi ke posisi net. Dan dia akan transform local scale akan eskalasi lebih kecil sebanyak 70 dan akan menjadi 70%. Kemudian kita ke prefab yang ketiga, ada net. Net ini awalnya tidak ada di scene saat game mulai. Net akan di-spawn secara prosedural oleh player. Nah, di fungsi spawn net, kita ke player controller di spawn net. Nah, di fungsi ini, saat player menekan space, kita gunakan instantiate untuk membuat instance baru dari net prefab. Setiap frame di-update, posisi net akan di-synchronous manual ke net spawn point. Di bagian fungsi update, net itu akan mengikuti gerak dari titik spawn. Ini adalah transformasi transaksi manual karena kita update posisi setiap frame bukan menggunakan parent-child relationship. Nah, di net controller, saat net menangkap jellyfish itu ada transformasi scale pulse yang menggunakan lerp di sini. Net juga akan membesar 120% lalu kembali normal dalam 0,3 detik. Ini adalah manual scale animation dengan interpolasi lerp yang kita kontrol sendiri. Sekian penjelasan saya mengenai bagian tugas saya, yang mana ada total ada 9 transformasi manual yang berbeda di 3 prefab. Saya akan menjelaskan 2 shader yang saya buat. Itu yang pertama ada net glow shader untuk jaring dan jellyfish untuk ubur-ubur. Kedua shader ini tuh dibuat di shader grab dan dikontrol lewat script untuk animasi real time-nya. Nah, yang pertama di sini saya jelaskan terlebih dahulu net glow shader untuk si netnya. Jadi kita buka dulu shader grabnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada 4 properti utama. Jadi yang pertama ada main text itu untuk tekstur jaring, terus ada base color untuk warna dasar atau untuk hint, terus ada glow color untuk warna cahaya glow, terus ada glow strength untuk intensitas glow pakai slider 0 sampai 2. Terus kita akan ke node grab. Nah, struktur node-nya itu begini dia. Jadi yang pertama itu main text di sampel jadi tekstur 2D, ambil warna RGBA sprite jaring, terus RGB dari sampel dikalikan base color pakai node multiply. Ini fungsinya untuk kasih tin warna dasar bisa bikin gelap atau terang. Secara terpisah, glow color akan dikalikan glow strength pakai multiply lagi. Yaitu menghitung kontribusi cahaya glow berdasarkan slider. Nah, kedua hasil multiply akan digabungkan pakai add, warna dasar plus glow jadi warna akhir. Output add masuk ke base color fragment dan alpha dari sampel masuk ke alpha fragment. Kita bisa cek di preview window-nya di sini. Hasilnya terlihat di preview net punya warna dasar putih kehijauan dan bisa ditambah glow kuning sesuai strength. Kita akan ke inspektornya. Jadi
shader. Shader itu dikontrol dari script Net Glow Controller. Saat player menekan tombol cat, script akan memanggil side float untuk properti glow strength, jadi glow-nya bisa nyala mati secara dinamis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk jellyfish shader. Jadi jellyfish shader ini untuk efek damage flash merah saat ubur-ubur tertangkap. Kita ke propertinya lagi. Jadi di propertinya itu ada 3 properti utama, ada main text yaitu Atlas Sprite Jellyfish, terus ada hit color itu warna merah untuk flash, terus ada hit amount untuk slider 0 sampai 1. Kontrol seberapa kuat flashnya. Kita coba ke note grab-nya. Jadi untuk alur note-nya itu main text di sampel jadi tekstur 2D, keluar RGBA di split jadi RGBA itu secara terpisah, RGB itu dikombine lagi jadi satu warna RGB normal, ini warna asli sprite yang pink atau biru, terus RGB normal masuk ke lip node sebagai input A, hit color masuk input B, dan hit amount masuk input T. Nah, fungsi lab kalau T sama dengan 0 itu output A yaitu warna normal, kalau T sama dengan 1 output B yaitu warna merah penuh, kalau T sama dengan 0,5 output campuran itu 50-50. Output lab ini masuk base color dan channel alpha dari split masuk alpha fragment supaya transparansi sprite tetap benar. Kita ke previewnya. Jadi di kanan atas itu di saat hit amount sama dengan 1, saat 0 ke bawah itu warna sprite asli. Di script Jellyfish AI, nah di sini yang bagian jelly mat set float hit amount ID 1F ini untuk flash merahnya. Sebentar. Nah, itu untuk yang 1F untuk flash merahnya. Kalau misalnya hit amount 0F itu dia bakal balik normal lagi. Sekian dari saya. Baik, saya Nisa Belia. Di sini saya ngebuat UI score dan juga shader player yang ngasih efek yellow glow ketika pemainnya itu terkena oleh jellyfish. Pertama di UI score-nya sendiri untuk skor di layar gamenya ini bisa dilihat di kiri atas ada tulisan skor di bagian atas kirinya yang menampilkan poin pemain secara real time-nya. UI ini dibuat di Unity menggunakan Canvas dengan komponen TextMesh Pro yang diletakkan di dalam panel bernama Score Panel. Ya, di situ. Lalu untuk logika skornya itu diatur di script Game Manager lewat metode addScore. Jadi setiap kali jellyfish-nya tertangkap jaring, script Net Controller akan memanggil metode addScore-nya sendiri. Di dalam addScore sendiri, nanti nilai skor akan ditambah dan text UI-nya akan langsung diupdate. Selanjutnya, di bagian shader player ini, di sini dibuat namanya SG underscore player shock glow. Jadi fungsinya itu adalah ngasih efek glow kuning di sekitar player ketika playernya ini kepalanya terkena oleh jellyfish. Shader ini dibuat dengan shader grab URP dan memiliki 3 properti utama. Yang pertama itu ada main text yang mengambil tekstur 2D dari sprite SpongeBob-nya, lalu ada glow color yang mengatur warna glow-nya, di sini di set warna kuning, dan glow amount-nya itu untuk mengatur intensitas glow-nya yang di set antara 0 sampai 1. Di dalam shader graph ini, alur node-nya yang pertama nanti main text-nya akan masuk ke node sampel tekstur 2D untuk ngambil warna RGBA dari sprite SpongeBob. Nanti hasilnya itu akan di-split menjadi RGB dan alpha yang nantinya RGB-nya akan dipakai sebagai warna dasar sprite, sementara alpha-nya dipakai untuk transparansi. Lalu selanjutnya akan dihitung properti glow color dan glow amount-nya nanti akan dikalikan dengan node lerp. Jadi di sini nanti hasil warna glow-nya itu adalah hasil perkalian dari glow color dan glow amount-nya itu sendiri. Lalu hasil dari lerp-nya ini nanti dijumlahkan dengan warna dasar sprite menggunakan node combine. Di sini akan jadi efek glow-nya nanti menambahkan brightness di atas warna asli. Jadi bukan gantiin warna sprite aslinya. Jadi final RGB-nya nanti akan disambungkan ke base color di fragment node atau master node, sementara channel alpha dari node split langsung dihubungkan ke alpha. Jadi efek glow kuningnya itu akan muncul di atas sprite, tapi transparansi sprite-nya akan tetap terjaga dan tidak terjadi konflik. Lalu untuk shader sendiri, ini dikontrol dari script namanya player controller. Di bagian header ini didefinisikan beberapa field public untuk ngatur efek glow-nya. Di sini ada play renderer untuk nyimpen referensi ke sprite render player, lalu show glow duration itu untuk ngatur berapa lama sih glow-nya akan menyala, lalu show glow color untuk nentuin warna glow-nya, dan juga glow intensity untuk ngatur seberapa terang glow-nya akan dipakai. Lalu selanjutnya ya di sini nanti material shader-nya akan diinisialisasi dan disinkronkan dengan properti di shader graph. Lalu selanjutnya untuk ngatur ketika player terkena jellyfish, nanti di bagian sini itu akan ngatur kalau misalkan player terkena jellyfish, efek glow-nya diatur dengan coroutine agar menyala sementara. Di on trigger enter 2D ketika collider dengan tag jellyfish menyentuh head collider, maka kalau misalkan kondisi itu terpenuhi, animasi shock di trigger, fungsi activate shock glow akan dinyalakan, lalu nyawa akan dikurangi, dan juga jellyfish-nya akan dihancurkan. Sekian dari saya. Selamat pagi, siang, atau malam, Pak. Di sini saya akan menjelaskan untuk script yang saya kerjakan. Di sini yang pertama itu ada jellyfish spawner. Di sini untuk jellyfish spawner ini
berfungsi untuk memunculkan jellyfish secara otomatis selama permainan berlangsung. Script ini mengatur kecepatan spawn, jumlah maksimum jellyfish, serta area kemunculannya. Semakin lama dimainkan, tingkat kesulitan permainan akan meningkat, ditandai dengan jellyfish yang muncul semakin cepat dan jumlah maksimum jellyfish yang boleh muncul juga bertambah secara bertahap. Proses spawn diatur menggunakan sistem timer. Jika waktu spawn telah tercapai dengan jumlah jellyfish yang ada belum melebihi batas, maka jellyfish baru akan dimunculkan. Posisi spawn dibuat acak pada sumbu X dengan sedikit bervariasi pada sumbu Y agar kemunculan jellyfish terlihat lebih alami dan tidak monoton. Ketika jellyfish dihancurkan, jumlah jellyfish akan dikurangi agar sistem tetap terkontrol. Kemudian kita masuk ke bagian audio manager. Di sini Audio Manager berfungsi sebagai pengelola seluruh audio dalam game. Audio Manager menggunakan konsep singleton sehingga hanya ada satu pengelola audio dan tetap aktif meskipun berpindah scene. Audio Manager memisahkan audio menjadi dua bagian, yaitu background music dan sound effect. Dengan audio source yang berbeda, musik latar akan tetap langsung dimainkan saat game dimulai dan diatur agar terus berulang. Sementara itu, efek suara seperti suara tombol, menangkap objek, terkena musuh, dan game over dapat dipanggil kapan saja dari script lain tanpa mengganggu musik yang sedang berjalan. Dengan adanya Jellyfish Spawner dan Audio Manager, game menjadi lebih dinamis dan hidup baik dari segi gameplay maupun audio, sehingga memberikan pengalaman bermain yang lebih menarik bagi pemain.